Halo guys, selamat datang di channel Mr. Angka. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana jika saat ini kita masih hidup berdampingan dengan dinosaurus? Sebagai predator puncak rantai makanan, mungkin kita akan bertarung mati-matian melawan dinosaurus demi mendapatkan sepotong daging untuk kita makan guys. Untungnya dinosaurus sudah punah, sekarang kita bisa hidup dengan tenang tanpa harus rebutan daging dengan dinosaurus. Kita mungkin sudah tidak bisa lagi melihat dinosaurus raksasa guys, tapi bukan berarti sudah tidak ada lagi hewan-hewan purba yang hidup puluhan bahkan ratusan juta tahun yang lalu. Ternyata masih banyak hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang. Bahkan mereka bisa kamu lihat langsung guys. Salah satunya adalah salamander raksasa Cina. Hewan ini adalah amfibi terbesar di dunia guys. Dari fosil yang pernah ditemukan, hewan ini terlihat hanya mengalami sedikit perubahan dalam 170 juta tahun yang lalu. Salamander raksasa Cina dapat tumbuh mencapai panjang 1,8 meter dan yang terbesar pernah ditemukan pada tahun 1983 dengan panjang mencapai 3 meter dan berat 70 kg yang dilaporkan diperjualbelikan di pasar lokal di Cina. Saat ini salamander raksasa Cina masuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah. Hal ini disebabkan karena pencemaran air dan perburuan yang berlebihan. Salamander raksasa Cina banyak diburu karena spesies ini dianggap sebagai makanan yang lezat di Cina. Selain diolah menjadi makanan lezat, hewan ini juga digunakan sebagai bahan untuk membuat obat-obatan tradisional. Hewan purba berikutnya yang masih bisa kalian temui adalah kepiting tapal kuda. Meskipun diberi nama kepiting, hewan ini sebenarnya kerabat dekat laba-laba dan kalajengking. Uniknya, kepiting tapal kuda memiliki 9 mata dan 10 kaki yang tersembunyi di bawah cangkangnya yang keras. Kepiting tapal kuda telah berenang di perairan bumi selama lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Spesies kepiting ini menetap di laut dalam dan mereka dapat hidup selama lebih dari 20 tahun. Selama 10 tahun mereka tumbuh dewasa sampai mereka siap untuk berkembang biak dan akan bermigrasi ke pantai saat musim semi. Berikutnya ada Nautilus. Hewan ini merupakan satu-satunya cumi yang mempunyai tulang tubuh eksternal yang berfungsi sebagai cangkang. Nautilus sendiri sering dianggap fosil hidup. Catatan dari fosil yang telah ditemukan menunjukkan Nautilus tidak banyak berubah selama 500 juta tahun terakhir. Bahkan spesies tertentu ukurannya mencapai lebih dari 2,5 meter. Nautilus dipercaya merupakan hewan nokturnal atau aktivitasnya meningkat pada malam hari, termasuk berburu, kawin, dan bertelur. Di beberapa daerah di Indonesia, Nautilus ditangkap oleh nelayan untuk dikonsumsi dagingnya dan cangkangnya juga digunakan untuk dibuat souvenir atau produk perhiasan. Hiu berjumbai. Hiu berjumbai disebut juga sebagai fosil hidup. Penampilannya yang tampak kuno membuat mereka disebut sebagai fosil hidup. Mereka tidak banyak berubah selama 80 juta tahun hidup di bumi. Makhluk ini memiliki rumbai gigi berbentuk jarum. 300 giginya berbaris menjadi 25 baris yang mengarah ke dalam sehingga hampir mirip seperti kail. Mangsa yang terjerat hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Selain gigi dalamnya, ternyata masih ada semacam duri di pinggir mulutnya. Duri ini merupakan sisik yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi gigi palsu. Hiu berjumbai mampu membuka rahang mereka lebar-lebar seperti ular. Dengan rahang ini mereka sanggup menelan langsung mangsa yang berukuran separuh panjang tubuhnya. Ini berbeda dengan hiu yang justru mencabik-cabik mangsanya. Hiu berjumbai merupakan makhluk bertulang belakang dengan masa kehamilan paling lama. Para ilmuwan meyakini masa kehamilan hiu berjumbai bisa mencapai 3,5 tahun dan hiu betina bisa melahirkan 2-15 ekor anak. Selanjutnya ada udang kecebong. Udang jenis ini dikatakan sudah ada sejak 220 juta tahun yang lalu. Artinya udang ini sudah ada sejak dinosaurus masih berkeliaran di bumi.
Udang kecebong merupakan salah satu makhluk tertua yang masih hidup di bumi. Mereka memiliki trik unik untuk mempertahankan populasinya, di mana telur mereka tetap bisa menetas hingga 27 tahun. Telur udang ini akan menunggu sampai lingkungannya aman bagi telur untuk menetas. Udang kecebong berkembang dengan sangat cepat. Mereka hanya membutuhkan 8 hari untuk mencapai dewasa. Dilihat dari fosil tertua yang pernah ditemukan, udang kecebong terlihat tidak banyak berubah selama 70 juta tahun. Tuatara, reptil yang mirip dengan kadal, namun mereka bukan termasuk kadal. Tuatara merupakan spesies yang ada sejak era dinosaurus. Tuatara adalah spesies purba yang masih ada di bumi. Mereka sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Itu artinya spesies ini merupakan spesies yang dulunya hidup berdampingan dengan dinosaurus purba. Saking tuanya, spesies Tuatara bahkan dianggap sebagai fosil hidup. Hewan endemik dari Selandia Baru ini telah menjadi salah satu harta karun dalam dunia biologi dan keanekaragaman hayati. Terlihat seperti kadal, tapi nyatanya Tuatara sangat berbeda dengan kadal, dan bahkan mereka terpisah secara tegas dalam garis evolusi mereka. Tuatara adalah satu-satunya jenis Penodontia yang hidup sejak 200 juta tahun yang lalu. Hewan ini hanya bisa kalian temui di Selandia Baru guys, dan keberadaan mereka dilindungi oleh hukum negara. Tuatara adalah hewan karnivora yang memakan tikus kecil, serangga, katak, dan burung-burung kecil. Keberadaan Tuatara sangatlah dilindungi, karena memang mereka adalah garis terakhir dalam jenisnya. Bangau pasir. Tersebar di Siberia dan Amerika Utara, bangau pasir merupakan burung yang memiliki tubuh yang cukup besar dan kaki yang jenjang. Bangau ini memiliki kebiasaan untuk bertengger di perairan atau di dekat danau agar aman dari pemangsa. Mereka juga memiliki suara yang cukup nyaring dengan nada yang unik seperti trompet. Bangau pasir juga dikenal memiliki kemampuan menari yang indah. Bangau ini melakukan tarian saat musim kawin tiba. Mereka merentangkan sayapnya, menggerakkan kepalanya dari atas ke bawah, kemudian membungkukkan badannya dan melompat ke udara membentuk tarian yang anggun. Bangau pasir merupakan salah satu spesies burung tertua yang hidup selama 10 juta tahun yang lalu. Landak semut. Saat pertama kali melihat hewan ini, mungkin kamu akan merasa bingung. Hewan ini memiliki duri seperti landak, paruh seperti burung, kantung seperti kanguru, dan ternyata hewan ini juga bertelur seperti reptil, padahal hewan ini termasuk jenis mamalia. Landak semut betina akan bertelur, telurnya disimpan dalam kantungnya. 10 hari kemudian telur ini akan menetas dan tinggal di kantungnya selama 45-55 hari. Landak semut merupakan penghuni asli hutan Papua. Hari Suroto yang merupakan penulis buku Prasejarah Papua menjelaskan bahwa landak semut diperkirakan memiliki nenek moyang pada zaman Jurassik atau ketika zaman dinosaurus sekitar 160 juta tahun silam. Menurutnya mamalia petelur ini memiliki rongga otak yang besar, kompleks, dan memiliki inteligensi yang relatif tinggi. Landak semut Papua merupakan monotremata terbesar dengan berat mencapai 16 kg. Karena ukuran tubuhnya yang besar, ia sering menjadi target utama para pemburu, sehingga hewan ini jarang ditemui di dataran rendah dan dikhawatirkan akan menuju kepunahan. Dengan paruhnya yang mirip seperti burung, landak semut tidak memiliki gigi. Sebagai gantinya, ia memiliki lidah yang panjang dan lengket. Lidah ini bergerak sangat cepat untuk menghirup semut, larva, cacing, dan serangga sebagai makanannya. Hewan yang satu ini mirip dengan tikus, tapi sebenarnya dia bukan hewan pengerat. Solenodon sudah ada sejak 75 juta tahun yang lalu, dan mereka hanya mendiami 2 pulau di Karibia. Bentuknya dari dulu diperkirakan tidak banyak berubah. Oleh karena itu, hewan ini kerap disebut juga sebagai fosil hidup atau tikus primitif, mengingat sejarah panjang spesies ini di muka bumi. Solenodon adalah omnivora, dan mereka berburu dengan memanfaatkan racun yang mengalir melalui giginya. Makanan utamanya adalah serangga, lipan, dan reptil kecil.
Meskipun demikian, hewan ini juga mengkonsumsi buah-buahan, akar-akaran, dan sayuran. Sekilas hewan ini memang menyerupai tikus raksasa karena panjangnya bisa mencapai 41 cm sampai 56 cm. Sturgeon. Ikan ini memang terlihat seperti ikan primitif, tapi bagi para penikmat hidangan kelas atas, mereka pasti tidak asing dengan jenis ikan ini. Ikan sturgeon adalah salah satu barang ekspor terbesar milik Rusia dengan nilai fantastis. Ikan ini bisa dikonsumsi mulai dari dagingnya hingga telurnya. Telurnya ini bernama kaviar yang biasanya dijual di restoran mewah. Kaviar sendiri memiliki harga sekitar 14 juta per kilogram. Telah ada sejak 250 juta tahun yang lalu, membuat ikan ini menjadi ikan yang legendaris. Sejarah pernah mencatat rekor penangkapan ikan terbesar terjadi pada tahun 1824 di Rusia dengan berat 1,5 ton dan panjang 7,2 meter. Karena harga telur ikan ini sangat mahal, membuat penangkapan ikan ini seperti tambang emas yang diperebutkan banyak orang. Akibatnya populasi mereka berkurang secara drastis. Ada banyak oknum yang memanen telur ikan ini tepat sebelum mereka berkembang biak dan membuat regenerasinya terganggu. Buaya. Buaya di sini mencakup aligator, kaiman, dan jenis buaya lain yang telah ada sejak 250 juta tahun yang lalu. Buaya disebut juga sebagai fosil hidup karena mereka tidak mengalami banyak perubahan. Leluhur buaya yang hidup sekitar 250 juta tahun yang lalu pernah ditemukan di Spanyol. Diperkirakan fosil itu hidup saat bumi baru saja pulih dari kepunahan massal yang menghapus 90% spesies saat itu. Pada masa itu, wilayah-wilayah di bumi tergabung dalam satu daratan yang sangat luas. Selain di Spanyol, fosil buaya purba lain juga pernah ditemukan di Inggris. Penemuan ini menunjukkan reptil tersebut bisa berenang antar wilayah seperti buaya air asin modern. Peneliti juga pernah mengungkap bahwa buaya purba memiliki sepupu vegetarian yang menjelajah planet ini 200 juta tahun yang lalu. Fosil gigi milik anggota keluarga buaya menunjukkan mereka memiliki gigi khusus untuk mengunyah tanaman. Kura-kura. Kura-kura adalah salah satu reptil tertua yang masih hidup di bumi. Diperkirakan kura-kura sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Kura-kura hanya mengalami sedikit perubahan. Kura-kura purba memiliki bentuk gigi yang tajam dan panjang, sedangkan gigi kura-kura modern lebih pendek. Selain itu, kura-kura purba juga tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam cangkang, berbeda dengan kura-kura modern yang bisa memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam cangkang saat dalam keadaan berbahaya. Selain merupakan hewan purba, kura-kura ternyata memiliki umur yang panjang. Hewan ini bisa hidup lebih lama dari manusia, yaitu sekitar 150 tahun. Bahkan ada seekor kura-kura yang berusia lebih dari 180 tahun. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar dan terberat di dunia. Komodo termasuk binatang purba yang sudah diakui dunia. Komodo diyakini telah berusia 40 juta tahun. Binatang berkaki empat ini pertama kali ditemukan oleh seorang penjelajah asal Belanda pada tahun 1910 di Pulau Komodo. Para peneliti pernah melakukan penelitian dan hasil penelitian itu menemukan fakta perkembangan evolusi komodo dimulai dari 40 juta tahun yang lalu. Satwa liar tersebut konon memang berasal dari Asia dan bermigrasi ke Australia. Konon sekitar 15 juta tahun yang lalu, Australia dan Asia Tenggara mengalami perpecahan, sehingga kondisi ini memungkinkan komodo untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia bagian timur. Hal itu dibuktikan dengan temuan fosil di Queensland, Australia. Fosil itu menunjukkan bahwa komodo benar-benar berevolusi di Australia sebelum menyebar di Indonesia. Nah, pasti kalian tidak pernah mengira kan kalau hewan-hewan tadi ternyata sudah ada sejak zaman dinosaurus.
Sebuah keajaiban bagaimana mereka bisa lolos dari kepunahan massal yang terjadi pada zaman dulu. Oke, semoga kalian suka dengan video ini guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol ke atas dan share video ini ya. Sampai jumpa di video unik dan menarik lainnya.